Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Nufrida, NIM 2019-12-198, kelas E dengan dosen pengkunci lapangan Bapak Dr. Dwi Suyarto. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Kementerian Keuangan. Apa sih Kementerian Keuangan itu sendiri? Kementerian Keuangan adalah salah satu kementerian negara atau lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Insinyur Joko Widodo pernah berkata bahwa setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus digunakan secara bertanggung jawab, harus dikelola secara transparansi, dikelola secara sebaik-baiknya, serta sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan, dan cukai. Perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan resiko. Yang kedua, ada perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Yang ketiga, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Kemudian pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan. Selanjutnya ada pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan. Kemudian pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah. Kemudian ada pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Dan yang terakhir, pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Kemudian ada urgensi akuntabilitas APBN, antara lain yang pertama, wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, yang kedua, dasar pengambilan kebijakan, yang ketiga, komunikasi capaian pembangunan kepada masyarakat, yang keempat, peningkatan kepercayaan publik kepada pemerintah, dan yang terakhir, komitmen pemerintah melaksanakan good governance. Kemudian ada siklus APBN dan peran Kementerian Keuangan. Antara lain, pertama ada perencanaan dan penganggaran, yakni menyiapkan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro, membahas RKP atau RKAKL dengan kementerian atau lembaga, menyusun RAPBN dan nota keuangan. Yang kedua ada tahap pembahasan, yakni mewakili pemerintah dalam pembahasan RAPBN dengan DPR. Yang ketiga ada penetapan APBN, yakni penyusunan peraturan presiden mengenai rincian pelaksanaan APBN. Kemudian ada yang keempat adalah pelaksanaan APBN, yakni melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran. Kemudian yang kelima ada pelaporan dan pencatatan APBN. Selaku pengguna anggaran menyusun LKKL, selaku bendahara umum negara menyusun LKBUN, dan selaku pengelola fiskal menyusun LKKP. Kemudian yang terakhir ada pemeriksaan dan pertanggungjawaban, yakni menyusun LKKP untuk dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, menyusun RUU,
pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN yang berupa LKPP yang telah diperiksa oleh BPK. Kemudian ada beberapa manfaat APBN, yakni yang pertama, fokus kepada pelindungan sosial, yang kedua ada pendukung UMKM, yang ketiga ada insentif bagi dunia kerja dan dunia usaha, yang keempat ada mendukung sektor keuangan dan perbankan, yang kelima ada menahan laju kemiskinan, dan juga yang terakhir ada mengurangi jumlah pengangguran. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.